Sekarang memang kasus aktif juga di Jakarta naik ya, lebih kurang 4.290-an. Dan kemudian di samping itu juga pasien Omikron yang sudah mencapai di atas 850-an, ini juga terjadi perubahan konfigurasi. Yang tadinya itu didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri, hampir di atas 95%, sekarang itu terbalik, di mana pelaku transmisi lokal itu hampir 25%. Dan ini hampir 90% ada di DKI. Oleh karena itu memang DKI harus memang mempunyai atensi khusus di samping untuk mengendalikan COVID secara nasional melalui instrumen PPKM. Terus kita juga harus mempunyai atensi di dalam rangka menanggulangi transmisi lokal dari Omikron itu sendiri. Karena kalau kita lihat konfigurasinya, yang tadinya ini adalah imported cases, sekarang ini sudah mulai berubah. Di samping imported cases, tapi juga sudah terjadi kenaikan transmisi lokal. Sehingga memang dalam rangka penanggulangan ini memang perlu diajak masyarakat agar bisa memang menjaga mobilitas secara ketat dan kemudian penegakan protokol kesehatan dengan kepatuhan yang tinggi. Hanya ini yang menjadi modal kita, di samping kita juga mensukseskan vaksinasi primer dan kemudian mempersiapkan orang-orang yang sudah 6 bulan vaksinasi primernya untuk masuk ke booster. Demikian juga untuk sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah kita ketahui bahwa tatap muka sudah dimulai, tetapi active case finding juga harus ditingkatkan. Bila mana dalam active case finding ada kasus positif dan sesuai dengan persentase positivity-nya misalnya sudah di atas 5%, maka ini harus dianjurkan untuk dilakukan isolasi. Jadi ini harus dikejar. Jadi termasuk anak sekolah, vaksinasi remaja, vaksinasi lansia, dan juga mengejar dan membatasi mobilitas. Dan kemudian juga sebagaimana anjuran dari hasil ratas yang disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa juga dipertimbangkan juga bagi kantor-kantor yang non-esensial untuk melaksanakan work from home. Jadi ini juga salah satu yang harus kita antisipasi, karena banyak pegawai-pegawai ataupun karyawan yang datang ke kantor itu menggunakan transportasi publik. Misalnya dengan KRL, dengan busway, dan dengan kendaraan lainnya. Di samping juga memang untuk mencegah kerumunan. Jadi DKI sekarang menjadi catatan kita agar ini bisa ditanggulangi, sehingga jangan nanti terjadi penyebaran dari area Jabodetabek sebagai aglomerasi ke daerah kabupaten kota lainnya di luar aglomerasi tersebut. Pak Alex, kalau kita lihat kan walaupun memang untuk penyebaran varian Omikron ini lebih cepat daripada varian Delta, tapi tingkat fatality-nya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat kasus mortalitasnya tidak setinggi Delta. Dan kemudian jumlah pengisian rumah sakit juga hanya kemungkinan 25%, 30% dari Delta. Dan yang kedua, bahwa waktu Delta menyerang kita di bulan 7, bahwa vaksinasi belum setinggi sekarang. Kalau kita lihat laporan vaksinasi pada saat ini, vaksinasi primer untuk dosis pertama itu sudah hampir 80%. Kemudian yang kedua itu 55%. Jadi ini sesuatu yang berbeda, walaupun sebenarnya Omikron banyak yang menyerang bahwa mereka yang sudah vaksinasi. Hampir lebih kurang 86% mereka yang sudah vaksinasi juga terkena infeksi Omikron. Tetapi yang penting adalah gejalanya tidak berat. Sehingga apa yang terjadi, walaupun ada kenaikan bor di rumah sakit lebih kurang 19%, tapi tidak mengisi ruang ICU, hanya mengisi di ruang isolasi. Tetapi ini juga menjadi catatan bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan, rumah sakit juga bisa penuh. Sehingga oleh karena itu pengendalian di sektor hulu, khususnya dalam hal 3T, 3M, vaksinasi dan melakukan isolasi terpusat bagi mereka yang positif di sektor hulu, ini menjadi salah satu tugas utama kita. Jadi bagi mereka yang positif, jangan di rumah tapi di isoter. Karena apa? Karena Omikron ini lebih cepat menular daripada Delta. Jadi kita jangan mengulangi lagi kembali apa yang kita laksanakan di bulan 7, di mana isoman banyak menciptakan kluster-kluster keluarga. Jadi dengan dilakukannya isolasi yang cepat dan tepat, tentu ini akan membatasi penularan di tingkat rumah tangga.